Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Suarni, SSI, PLH Kepala BPS Kabupaten Mimika. Pada hari ini 6 Januari 2025, saya akan menyampaikan berita resmi statistik tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Desember dan perkembangan transportasi bulan November di Kabupaten Mimika. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Desember 2025 di Kabupaten Mimika. Menurut pantauan BPS Kabupaten Mimika, indeks harga konsumen atau inflasi pada bulan Desember di Kabupaten Mimika sebesar 0,54%, atau dengan kata lain, pasca bulan Desember terjadi perubahan harga sebesar 0,54%. Dari angka tersebut, maka inflasi tahun kalender sebesar 2,03%. Jika dilihat berdasarkan 11 kelompok pengeluaran kelompok penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan angka inflasi sebesar 2,56% dan andil inflasi sebesar 0,19%. Sedangkan kelompok penahan inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan angka deflasi sebesar minus 0,63% dan andil deflasi sebesar minus 0,02%. Kemudian, angka inflasi bulan Desember secara tahun ke tahun sebesar 2,03%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok pendorong inflasi paling tinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 21,32% dan andil inflasi sebesar 1,43%. Sedangkan kelompok penahan inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan angka deflasi sebesar minus 0,82% dan andil deflasi sebesar minus 0,03%. Pada Desember 2025 terjadi inflasi month to month sebesar 0,54%, sehingga inflasi year on year sebesar 2,03%. Inflasi year to date sebesar 2,03%. Penyumbang utama inflasi Desember 2025 secara month to month adalah kelompok transportasi dengan andil 0,23%. 5 komoditas penyumbang utama inflasi month to month antara lain angkutan udara, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi Desember 2025 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,43%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun mandi, pembalut wanita, bedak, tisu, dan sampo. Kelompok transportasi dengan andil 0,20%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara, mobil, bensin, sepeda motor, dan bahan keluar motor. Kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,13%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, sate, sayur olahan, dan ikan goreng. BRS ini dapat diunduh melalui tautan berikut: https://mimikakap.bps.go.id. Kemudian, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi di Kabupaten Mimika untuk bulan November 2025 yang terdiri dari data transportasi laut dan transportasi udara. Data transportasi laut terdiri dari Pelabuhan Amamapare dan Pelabuhan Pomako. Untuk jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut berasal dari data Pelabuhan Pomako. Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan November mengalami kenaikan sebesar 2,05%, yaitu dari 2.408 orang pada Oktober 2025 menjadi 2.963 orang pada November 2025. Untuk penumpang yang datang pada November terjadi kenaikan sebesar 18,88%, dari 2.505 orang pada bulan Oktober 2025 menjadi 2.978 orang pada bulan November 2025. Volume barang yang dimuat dan dibongkar menggunakan angkutan laut yang berasal dari data Pelabuhan Pomako dan Pelabuhan Amamapare, volume barang yang dimuat pada bulan November mengalami penurunan sebesar 19,6%
saya ulangi, mengalami penurunan sebesar 19,06%, yaitu dari 26.744 ton pada Oktober 2025 menjadi 21.646 ton pada November 2025. Sementara itu untuk volume barang yang dibongkar pada November 2025 juga mengalami penurunan sebesar 5,90% dari 113.485 ton pada Oktober 2025 menjadi 106.787 ton pada November 2025. Untuk perkembangan kumulatifnya, jumlah penumpang jumlah angkutan laut yang untuk penumpang berangkat mengalami kenaikan sebesar 16,39%, yaitu dari bulan November 2024 24.357 orang menjadi 28.348 orang di bulan November 2025. Untuk yang penumpang datang juga mengalami kenaikan sebesar 9,33%, yaitu dari November 2024 30.044 orang menjadi 32.846 orang. Untuk perkembangan kumulatif volume bongkar muat dan barang angkutan laut, itu untuk barang muat mengalami penurunan dari 570.212 ton menjadi 220.834 ton, yang itu mengalami penurunan sebesar 61,27%. Untuk barang bongkar dia mengalami penurunan juga menjadi dari 1.132.954 ton menjadi 1.104.955 ton. Dia mengalami penurunan sebesar 2,47%. Untuk perkembangan transportasi udara bersumber dari data Bandara Moses Kilangin Mimika. Untuk jumlah penumpang yang berangkat pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 6,76% dibandingkan dengan Oktober 2025. Dan untuk penumpang datang pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 0,24% dibandingkan Oktober 2025. Untuk volume barang yang dimuat dan dibongkar, volume barang yang dimuat pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 9,51% dibandingkan Oktober 2025, yaitu untuk muat barang yang dimuat sebesar 2.392 ton untuk Oktober 2025 terjadi penurunan sebesar 2.165 ton pada November 2025. Untuk volume barang yang dibongkar pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 22,58% dibandingkan Oktober 2025, yaitu 598 ton menjadi 463 ton. Untuk perkembangan kumulatif jumlah penumpang pada November 2024 dan perbandingan untuk November 2025, itu untuk penumpang berangkat mengalami kenaikan sebesar 7,29% dari 312.022 orang menjadi 334.777 orang. Untuk penumpang datang mengalami penurunan sebesar 2,36% dari 323.874 orang menjadi 316.235 orang di November 2025. Untuk perkembangan kumulatif untuk bongkar muat barang angkutan udara, dia mengalami di tahun 2024 dan 2025 ini mengalami kenaikan untuk barang muat sebesar 30,41%, yaitu 13.768 ton untuk bulan November 2024 dan mengalami kenaikan sebesar 17.956 ton di bulan November 2025. Untuk barang bongkar dia mengalami kenaikan juga sebesar 51,50%
yaitu 3.776 ton di bulan November 2024 dan 5.720 ton untuk November 2025. Demikian berita rilis statistik hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.